Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A1 akan memberikan video presentasi mengenai formulasi sediaan tablet dexamethasone. Anggota kelompok terdiri dari Alfi Rizky Ayunin, Amalia Daryati, Ana Mardiah, Alfa Fairuziah FDH, dan Asifa Nurma Safitri. Pemberian bahan. Bahan yang pertama adalah dexamethasone. Pemberiannya yaitu serbuk hablur, putih sampai praktis putih, tidak berbau, stabil di udara, dan melebur pada suhu lebih kurang 250 derajat Celcius yang disertai dengan peruraian. Kelarutan dexamethasone yaitu agak sukar larut dalam aseton, dalam etanol, dalam dioksan, dan dalam metanol, serta sukar larut dalam kloroform, dan sangat sukar larut di dalam ether, praktis tidak larut dalam air. Dexamethasone berfungsi sebagai obat antihistamin. Bahan yang kedua adalah amprotep. Pemberian amprotep yaitu serbuk halus, warna putih, tidak berbau, dan tidak berasa. Kelarutan amprotep yaitu praktis tidak larut di dalam air dingin dan etanol. Amprotep berfungsi sebagai bahan penghancur. Bahan yang ketiga adalah PVP. Pemberiannya yaitu serbuk sangat halus, berwarna putih sampai krem, tidak atau hampir tidak berbau, dan higroskopik. Kelarutan PVP yaitu larut dalam asam, kloroform, etanol 95%, keton, metana, dan air, serta tidak larut di dalam ether, hidrokarbon, dan minyak mineral. PVP berfungsi sebagai bahan pengikat. Bahan yang keempat adalah etanol. Etanol merupakan cairan yang mudah menguap, mudah terbakar, tidak berwarna, higroskopis, dan berbau khas. Etanol memiliki kelarutan yaitu mudah larut dalam air, kloroform, dan ether. Etanol berfungsi sebagai bahan pelarut. Bahan yang kelima adalah laktosa. Laktosa merupakan serbuk putih atau hampir putih yang memiliki kelarutan yaitu mudah larut dalam air dan praktis tidak larut dalam etanol. Khasiat laktosa dalam formulasi ini adalah sebagai bahan pengisi. Bahan yang keenam adalah amilum kering. Pemberian amilum kering yaitu serbuk sangat halus, tidak berasa, bubuk putih sampai putih pudar, mengandung butiran atau butiran bulat atau bulat telur yang sangat kecil. Butiran dari sumber nabati yang berbeda memiliki bentuk, ukuran, dan penampilan umum yang bervariasi. Kelarutan amilum kering yaitu menggumpal sekitar 5-10 pada air dengan suhu 37 derajat Celcius. Larut dalam air panas dengan suhu di atas gelatinisasi. Suhu gelatin diukur pada 20% W/W dalam air dengan puncak kalorimetri berbeda. Khasiat amilum kering pada formulasi ini adalah sebagai bahan pengisi. Bahan yang ketujuh adalah talkum. Talkum merupakan serbuk hablur sangat halus, putih atau putih kelabu, berkilat, mudah melekat pada kulit, dan bebas dari butiran. Kelarutan talkum yaitu praktis tidak larut dalam pelarut asam dan basa, pelarut organik, dan air. Khasiat talkum yaitu sebagai glidan dan lubrikan. Bahan yang terakhir adalah MG stearat. MG stearat merupakan serbuk halus, putih, dan voluminus, bau lemah khas, mudah melekat kulit, dan bebas dari butiran. Kelarutan MG stearat yaitu tidak larut dalam air, dalam etanol, dan dalam ether, serta sedikit larut dalam bensin panas dan etanol panas 95%. Khasiat MG stearat pada percobaan ini adalah sebagai lubrikan. Selanjutnya adalah disolusi. Media yang digunakan adalah 500 ml larutan asam hidroklorida. Alat yang digunakan adalah alat tipe 1 100 rpm dengan waktu selama 45 menit. Prosedur pembuatannya yaitu larutan baku disiapkan seperti larutan baku yang tertera pada penetapan kadar steroid menggunakan dexamethasone BPFI. Ekstraksi sejumlah alikot setara dengan 200 mg dexamethasone. 3 kali, tiap kali menggunakan 15 ml kloroform P. Kumpulkan ekstrak kloroform dan keringkan di atas talas air. Didinginkan, larutkan sisa dalam 20 ml etanol P. Lakukan prosedur seperti tertera pada penetapan kadar steroid.
kecuali diamkan dalam gelap selama 45 menit. Selanjutnya dapat dihitung bagian yang terlarut dalam miligram dexamethasone. Perhitungannya dengan rumus AU per AS dikali C per V dikali 10. AU adalah serapan larutan uji, AS adalah serapan larutan baku, C adalah kadar dexamethasone fosfat BFI dalam miogram per mililiter larutan baku, dan V adalah volume alikot yang diekstraksi dengan kloroform dalam mili. Toleransi dalam waktu 45 menit harus larut tidak kurang dari 70% dexamethasone dari jumlah yang tertera pada etiket. Selanjutnya adalah bentuk tablet. Dexamethasone dibuat dalam bentuk tablet bundar agar lebih mudah dibawa kemana-mana. Dexamethasone merupakan sediaan oral yang ringan, harganya terjangkau, dan bisa memberikan efek yang cepat serta tidak menimbulkan iritasi lambung ketika penyerapan. Tablet yang dibuat dalam formulasi ini merupakan jenis tablet telan biasa yang berbentuk bundar dan dibuat tanpa penyalut. Selanjutnya, pengamatan warna tablet. Pada pengamatan ini, tablet diamati secara visual, apakah terjadi ketidakhomogenan zat warna atau tidak. Hasil dari tablet dexamethasone 0,5 mg ini berwarna putih atau hampir putih. Hal itu karena baik bahan aktif maupun eksipiennya berwarna putih. Pengamatan selanjutnya yaitu ukuran tablet. Pada pengamatan ini, sebanyak 6 tablet diukur ketebalan dan diameternya menggunakan jangka sorong. Untuk uji ketebalan, sebuah tablet diletakkan pada ujung alat jangka sorong dengan posisi vertikal. Kemudian, tuas jangka sorong digerakkan hingga menyentuh tablet. Lalu, ketebalannya dibaca pada skala. Sedangkan, pada uji diameter, sebuah tablet diletakkan pada ujung alat dengan posisi horizontal. Kemudian, digerakkan tuas jangka sorongnya hingga menyentuh tablet, dan diameter tablet tersebut dibaca pada skala. Ketebalan tablet dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu tekanan pada saat mencetak tablet, jumlah massa yang diisikan pada ruang cetak tablet, dan kerapatan massa pada tablet yang dicetak. Sedangkan, diameter tablet dapat dipengaruhi oleh ukuran ruang cetak tablet. Kecuali dinyatakan lain, diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/3 kali tebal tablet. Diameter tablet dexamethasone adalah 4,8 sampai 5,2 mm dengan tebal tablet 1,4 sampai 2,2 mm. Selanjutnya adalah uji kerapuhan. Kerapuhan tablet merupakan ketahanan tepi atau permukaan tablet dengan melawan tekanan mekanik serta menunjukkan jumlah zat yang tersepih akibat proses gesekan. Kerapuhan tablet dipengaruhi oleh kekerasan tablet. Semakin tinggi kekerasan tablet, maka kerapuhannya semakin kecil. Tabletnya baik memiliki kerapuhan kurang dari 1%. Tablet dengan kerapuhan yang melebihi 1% dapat dikatakan sebagai tablet yang kurang baik. Kerapuhan ini sangat berpengaruh pada saat proses pengemasan dan distribusi obat hingga sampai kepada pasien. 20 tablet dibebas debukan dan ditimbang seksama, kemudian tablet dimasukkan ke dalam friability tester dan dioperasikan pada 25 rpm selama 4 menit. Lalu, tablet dibebas debukan lagi dan ditimbang kembali. Perbedaan dalam dua bobot kemudian digunakan untuk menghitung nilai kerapuhan yang dinyatakan dalam persentase. Hasil uji kerapuhan tablet menunjukkan bahwa kerapuhan tablet dexamethasone adalah 0,56%. Dengan demikian, telah memenuhi persyaratan kerapuhan tablet yakni kurang dari 1%. Selanjutnya adalah uji kekerasan tablet. Parameter yang dapat menggambarkan ketahanan suatu tablet adalah kekerasan. Dilihat dari bagaimana tablet tersebut kuat dalam melawan tekanan mekanik seperti goncangan yang dapat menyebabkan keretakan tablet pada saat proses pembuatan, pengemasan, maupun pengepakan dan saat proses distribusi. Akan tetapi, tablet tidak boleh dibuat terlalu keras karena akan menyulitkan saat proses penghancuran. Uji kekerasan dilakukan dengan 6 tablet menggunakan alat hardness tester. Sebelum digunakan, alat dikalibrasi terlebih dahulu. Tablet yang akan diuji diletakkan secara vertikal pada ujung alat, lalu skrup pada alat diputar hingga tablet pecah atau hancur. Tekanan kekerasan tablet kemudian dibaca pada skala. Kekerasan tablet dexamethasone adalah 2,69 kg.
Semakin besar tekanan, maka kekerasan tablet akan semakin meningkat. Selain itu, bahan pengikat juga dapat mempengaruhi kekerasan tablet, karena semakin baik ikatan antar partikel, maka tablet akan semakin kuat. Yang kedelapan adalah uji waktu hancur. Uji waktu hancur dilakukan dengan memasukkan 6 tablet pada masing-masing keranjang dari alat disintegration tester, kemudian dicelupkan pada air dengan suhu 37 derajat Celcius plus minus 1 derajat Celcius dengan air sebagai media. Kemudian tinggi air tidak boleh kurang dari 15 cm sehingga tabung dapat dinaik turunkan secara teratur 30 kali per menit. Pada akhir pengujian, diamati semua tablet dan tablet dinyatakan hancur jika tidak ada lagi tablet yang tertinggal pada kawat fasa dan dicatat waktu setiap tablet hancur. Bila 1 atau 2 tablet tidak hancur sempurna, maka pengujian dapat diulangi dengan menggunakan 12 tablet lainnya. Kemudian tidak kurang dari 16 dari 18 tablet yang diuji harus hancur sempurna. Syarat dari uji waktu hancur ini adalah tidak lebih dari 15 menit. Kemudian hasil yang diperoleh yaitu sebesar 163 detik atau 2 menit 43 detik. Serta memiliki toleransi tidak kurang dari 70% dari jumlah yang ada di etiket dilarutkan dalam 45 menit menurut USP. Yang kesembilan adalah bahan aktif. Bahan aktif yang digunakan adalah dexamethasone dengan potensi 0,5 mg. Inkompatibilitas dari dexamethasone ini adalah kandungan fosfat akan berinteraksi dengan kalsium membentuk endapan kalsium fosfat. Inkompatibilitas dengan barbiturat, pirimidin, karbamazepin, rifampicin, dan aspirin. Farmakodinamik dari dexamethasone adalah glukokortikoid dengan sifat anti-alergi dan anti-inflamasi. Dexamethasone bekerja dengan mengaktifkan transkripsi gen sensitif kortikosteroid. Sebagai anti-inflamasi, dexamethasone bekerja menyebabkan penurunan pembentukan, pelepasan, dan aktivitas mediator inflamasi, serta menghambat fungsi dari migrasi sel inflamasi. Kemudian, farmakokinetik dari dexamethasone adalah dapat diabsorpsi dengan baik secara oral. Ketersediaan hayati sebesar 80-90%. Pengikatan dexamethasone ke albumin plasma tergantung pada dosis. Pada dosis yang sangat tinggi, porsi terbesar beredar bebas di dalam darah. Dexamethasone sebagian dimetabolisme dan metabolitnya diekskresikan sebagai glukuronat atau sulfat oleh ginjal. Nah, indikasi dari dexamethasone adalah sebagai supresi inflamasi dan gangguan anti-alergi, Cushing's disease, hiperplasia adrenal kongenital, udema cerebral yang berhubungan dengan kehamilan, batuk yang disertai sesak napas, dan penyakit rematik. Yang ke-10 adalah bahan tambahan. Bahan tambahan yang digunakan yaitu amprotap, PVP, etanol, laktosa, amilum, talk, dan magnesium stearat. Alasan pemilihan bahan tambahan sebagai berikut. Yang pertama adalah amprotap. Nah, amprotap meningkatkan sifat keterkempaan granul dan mampu meningkatkan sifat alir. Digunakan sebagai zat penghancur agar tablet mudah pecah atau hancur secara cepat, sehingga akan memperluas permukaan fragmen tablet, dan hal tersebut dapat mempermudah pelepasan obatnya. Yang kedua adalah PVP. PVP memiliki sifat yang inert, larut dalam air dan etanol.
Digunakan sebagai bahan pengikat agar tablet tidak mudah pecah dan dapat merekat dari bentuk serbuk menjadi partikel granul dan membuat tablet menjadi lebih kompak. Yang ketiga adalah etanol. Etanol mampu mempercepat masa penguapan massa granul basah sehingga pengeringan lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan air. Kemudian, laktosa dan amilum digunakan sebagai bahan pengisi karena laktosa dan amilum merupakan bahan pengisi yang baik. Talc digunakan karena dapat meningkatkan aliran granul dari hopper ke dalam die serta mencegah penempelan tablet pada punch atau die. Yang terakhir adalah magnesium stearat. Magnesium stearat merupakan lubrikan paling efektif dan digunakan secara luas serta menunjukkan morfologi terbaik sebagai lubrikan. Yang ke-11 adalah konsentrasi bahan. Konsentrasi bahan yang digunakan pada formulasi tablet ini yaitu dexamethasone 0,5 mg, amprotap 10%, PVP 5%, etanol quantum statis, laktosa quantum statis, amilum 5%, talc 2%, dan magnesium stearat 1%. Pada proses pembuatan tablet dexamethasone, terlebih dahulu ditimbang semua bahan, baik bahan aktif maupun bahan tambahan. Kemudian dexamethasone, amprotap, dan laktosa yang telah ditimbang dicampur sampai homogen. Pada wadah yang lain dilarutkan PVP dalam etanol sampai larut. Larutan PVP tadi ditambahkan sedikit demi sedikit ke dalam campuran serbuk hingga diperoleh campuran yang baik. Campuran kemudian diayak dengan ayakan nomor 14 untuk membentuk granul. Granul dikeringkan dalam oven pada suhu 50-60 derajat Celcius. Kemudian dilakukan IPC atau in-process control massa granul dengan uji kadar air atau kadar lembab diukur dengan menggunakan alat moisture analyzer. Jika granul telah memenuhi persyaratan kadar air yaitu kurang dari sama dengan 2%, granul diayak kembali dengan ayakan nomor 16. Dilakukan IPC massa granul dengan menentukan kecepatan aliran menggunakan metode corong, kompresibilitas dengan mengukur berat jenis ruah dan berat jenis mampat, dan distribusi ukuran partikel. Apabila granul sudah memenuhi IPC, granul dicampurkan dengan fasa luar yang telah ditimbang. Tahap selanjutnya yaitu proses pencetakan tablet. Setelah tablet dicetak, dilakukan IPC pencetakan yaitu pemeriksaan kekerasan dengan alat hardness tester dan pemeriksaan bobot. Apabila sudah memenuhi IPC, maka pencetakan tablet dilanjutkan. Setelah itu, baru dilakukan evaluasi tablet. Setelah tahap evaluasi, tablet dexamethasone dikemas dengan menggunakan kemasan strip sebagai kemasan primer. Strip packaging merupakan pengemasan yang menganut sistem dosis tunggal, biasanya untuk sediaan padat seperti tablet, kapsul, kaplet, dan lain-lain yang digunakan secara peroral. Metodenya adalah mengemas dengan 2 lapisan atas atau bawah, kemudian di-seal dan di-cut. Jenis strip yang digunakan yaitu strip dengan bahan PLM atau poliselonium. PLM merupakan bahan strip yang paling umum digunakan, di mana kandungannya adalah poliselo atau selopan dan aluminium. Selanjutnya yaitu interaksi bahan. Laktosa dalam rentang waktu tertentu dapat mengalami perubahan warna menjadi coklat karena adanya senyawa alkali yaitu magnesium stearat. Penggunaan etanol sebagai pelarut PVP, yakni metode granulasi basah, dapat mempercepat penguapan massa granul basah sehingga pengeringan juga dapat lebih cepat. Penambahan talc dalam formulasi ditujukan agar dapat meningkatkan aliran granul dari hopper. Begitu juga dengan laktosa dengan amilum dapat meningkatkan sifat alir karena amilum menutupi sifat alir dari laktosa yang buruk. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam ucapan maupun perbuatan, kami mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.